Salam, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Pandi. Firman Tuhan pagi ini Kejadian pasal 11 ayat yang ke-9. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacaubalaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah Menara Babel menggambarkan kepada kita tentang pengetahuan manusia yang sungguh luar biasa. Kemajuan membuat manusia sangat terkoneksi. Seluruh bumi satu bahasa, satu logat, satu cita-cita, saling mendengar, bahkan untuk mendirikan menara yang sampai ke langit dengan tujuan mencari nama. Saudara-saudara, kisah ini mungkin kita pahami sebagai satu aktivitas orang-orang dalam membangun. Tetapi sesungguhnya kisah ini menggambarkan satu pemberontakan manusia. Ketika mereka ingin membangun menara sampai ke langit, itu menunjukkan dosa yang sama ketika Adam dan Hawa mengambil buah dari pohon terlarang yang Tuhan tidak kehendaki. Saudara-saudara, inilah godaan kehidupan saya dan saudara. Kita selalu tergoda untuk menjadi sama dengan Tuhan. Kita tergoda untuk mencari nama. Kita tergoda untuk ada dalam satu koneksi, satu kekuatan bersama untuk bisa mendatangkan prestasi-prestasi. Tapi prestasi-prestasi itu justru menggeser posisi Tuhan sebagai yang memiliki kedaulatan atas kehidupan ini. Apa yang terjadi, saudara? Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Kekuatan kehidupan saya dan saudara adalah komunikasi. Bayangkan saudara kalau di dunia maya kita menulis sesuatu yang menyakiti orang, maka pada saat yang sama kita sedang membangun kehidupan dalam ketegangan. Komunikasi menjadi komunikasi yang sangat menyakitkan, komunikasi yang tidak membawa damai sejahtera. Bayangkan saudara bahwa komunikasi yang begitu penting itu menghubungkan manusia di seluruh penjuru bumi. Tetapi komunikasi itulah juga yang dipakai Tuhan untuk menghancurkan mereka. Kenapa? Karena bahasa firman tidak lagi menjadi bahasa yang mereka dengar. Mereka lebih mendengar apa kata diri mereka, apa kata hati mereka, di mana mereka melihat kehidupan ini menurut ukuran yang mereka patok. Tuhan tidak suka itu, saudara-saudara. Kita harus menyadari ini. Kalau kita menyimpan dosa dalam diri kita, maka Tuhan akan mengacaukan seluruh langkah kita. Tuhan akan membuat saya dan saudara tidak menikmati sukacita kehidupan ini. Tuhan akan membuat saya dan saudara tidak melihat relasi kehidupan menjadi baik. Malah ketika kita hadir dimanapun, kita menjadi orang-orang yang menyakiti orang lain. Saudara-saudara, tolong jaga dirimu. Jaga bahasamu, kata-katamu. Jaga komunikasimu dengan Tuhan. Karena komunikasi kita itu menentukan langkah kita bersama dengan orang lain. Saya tidak tahu apa yang saudara pahami tentang kehidupan ini. Tetapi hanya dengan menjaga komunikasi dengan Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang mampu untuk menjaga komunikasi dengan sesama. Lihat betapa kacaunya komunikasi yang dirusakkan oleh Tuhan. Bangsa Babel, negeri itu terbuang. Mereka terhempas ke seluruh negeri. Bahasa mereka dikacaubalaukan. Tidak ada yang saling mendengar. Yang ada adalah masing-masing berjalan menurut kehendaknya sendiri. Apakah dalam rumah kita, dalam aktivitas kita, semua bahasa komunikasi kita itu mendatangkan kebaikan? Kadang bahasa tubuh kita saja itu membuat orang lain menjadi tersinggung. Cara tutur kata kita itu membuat orang lain tersudut. Cara kita menempatkan orang lain di dalam tindak tanduk kita membuat orang lain merasa tidak berarti dalam hidup ini. Tuhan memberi peringatan bagi kita bahwa apa yang baik, semua yang kita mampu lakukan sebagai manusia, ketika kita mampu untuk menjalin relasi dengan orang lain, jaga itu dengan baik. Jangan kita pakai kesempatan itu
untuk bersama-sama membangun kekuatan, mencari nama, menghancurkan peran Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Tuhan mengacau balaukan. Berarti tidak ada lagi damai sejahtera di situ. Tidak ada lagi sukacita dalam kebersamaan. Semua yang merasa diri satu sekarang telah terbuang di mana-mana. Karena mereka hidup di luar Tuhan. Mulai pagi ini dengan satu keyakinan bahwa saudara harus terus menjaga komunikasi dengan Allah. Supaya Tuhan menolong saudara-saudara ketika saudara tergoda untuk jatuh pada apapun. Pada model kehidupan dan tawaran apapun. Saudara tetap menjadi anak Tuhan di mana saja. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus tolong kami agar kami menjadi anak-anak yang selalu menjaga relasi, menjaga ucapan, menjaga komunikasi kami dengan siapapun. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.